Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi tentang kaidah penggunaan kalimat dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Nugraheti Sismulyasi, SBS PD MPD. Kami dari kelompok 6 dengan tim yang pertama yaitu saya Najus Natinadiro, yang kedua Sabrina Kurota Ayun, yang ketiga Alfia Sintia Ningrum, yang keempat Evisha Lufiana Sriono, yang kelima Aulia Imro'atun Fadilah, dan yang terakhir Daniela Etiana Putri. Nah, langsung di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian kalimat. Itu kalimat yang pertama menurut Arifin dan Tasai, yaitu kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran. Yang kedua yaitu menurut Wijono, kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang merupakan kesatuan pikiran. Yang ketiga menurut Chok, Elso, dan Piket dalam Tarigan, kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif dapat berdiri sendiri, yang mempunyai pola intonasi akhir, dan yang terdiri dari klausa. Yang terakhir itu kalimat menurut penulis. Kalimat merupakan satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri dan berdasarkan pola yang mempunyai pikiran makna yang lengkap. Unsur-unsur kalimat. Yang pertama, subjek. Subjek atau pokok kalimat merupakan unsur utama kalimat. Pada umumnya, subjek berupa nomina, frasa nominal, atau klausa. Contoh, saya sedang makan. Yang kedua, predikat. Predikat merupakan konstituen pokok yang disertai konstituen subjek di sebelah kiri, dan jika ada konstituen objek, pelengkap atau keterangan wajib di sebelah kanan. Predikat biasanya berupa frasa verbal atau frasa adjektifal. Contoh, ayahnya guru bahasa Inggris. Yang ketiga, objek. Objek adalah konstituen kalimat yang kehadirannya dituntut oleh predikat yang berupa verba transitif pada kalimat aktif. Objek biasanya berupa nomina atau frasa nominal. Contoh, Adi mengunjungi Pak Rustam. Yang keempat, pelengkap. Pelengkap berwujud frasa nominal, frasa verbal, frasa adjektifal, frasa preposisional, atau klausa. Pelengkap berada langsung di belakang predikat jika tidak ada objek, dan di belakang objek kalau unsur ini hadir. Contoh, ibunya sakit kepala. Yang kelima, keterangan. Keterangan merupakan fungsi sintaksis yang paling beragam dan paling mudah berpindah letaknya. Keterangan dapat berada di akhir, di awal, dan bahkan di tengah kalimat. Konstituen keterangan biasanya berupa frasa nominal, frasa preposisional, atau frasa adverbial. Contoh, dia memotong rambutnya di kamar. Selanjutnya, pola kalimat dasar. Yang pertama, kalimat berpola SP, P sama dengan verba. Kalimat berpolakan SP merupakan kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat, di mana subjek berupa nomina, frasa nomina atau klausa, sedangkan predikat berupa verba atau frasa verba. Contoh, dia sedang tidur. Yang kedua, kalimat berpola SP, P sama dengan nomina. Kalimat yang berpolakan SP merupakan kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat, di mana subjek berupa nomina, frasa nomina atau klausa, sedangkan predikat berupa nomina. Tetapi nomina predikat mempunyai pengertian lebih luas daripada nomina subjek dan berupa nomina penggolong atau identifikasi. Contoh, ayahnya guru bahasa Inggris. Yang ketiga, kalimat berpola SP, P sama dengan adjektiva. Kalimat yang berpolakan SP merupakan kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat, di mana subjek berupa nomina, frasa nomina atau klausa, sedangkan predikat berupa adjektiva atau kata sifat. Contoh, gadis itu cantik. Yang keempat, kalimat berpola SP, pelengkap. Kalimat yang berpolakan SP pelengkap merupakan kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, dan pelengkap, di mana subjek berupa nomina atau kata benda, frasa nomina atau klausa, predikat berupa verba atau kata sifat, dan pelengkap berupa nomina, kata benda, atau adjektiva kata sifat. Contoh, Fani makan roti. Yang kelima, kalimat berpola SPO. Kalimat yang berpolakan SPO merupakan kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek, di mana subjek berupa nomina, kata benda, frasa nomina atau klausa, predikat berupa verba atau kata sifat, dan objek berupa nomina, kata benda, atau frasa nominal. Contoh, mereka menonton film. Yang keenam, kalimat berpola SPK. Kalimat yang berpolakan SPK merupakan kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, dan keterangan,
di mana subjek berupa nomina, kata benda, frasa nomina atau klausa, predikat berupa verba atau kata sifat, dan keterangan berupa frasa berpreposisi. Contoh, dosen itu selalu ramah setiap hari. Yang ketujuh, kalimat berpola SPOK. Kalimat yang berpolakan SPOK merupakan kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan, di mana subjek berupa nomina, kata benda, frasa nomina atau klausa, predikat berupa verba atau kata sifat, objek berupa nomina atau frasa nominal, dan keterangan berupa frasa berpreposisi. Contoh, ayah berangkat ke kantor setiap pagi. Yang kedelapan, kalimat berpola SPO pelengkap. Kalimat dasar yang mempunyai unsur subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Subjek berupa nomina, kata benda atau frasa nominal, predikat berupa verba, objek berupa nomina, kata benda atau frasa nominal, dan pelengkap berupa nomina, kata benda atau frasa nominal. Contoh, ibuku menggorengkan ayah ikan. Jenis kalimat. Kalimat dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain, jenis kalimat menurut jumlah klausanya. Menurut jumlah klausa pembentukannya, kalimat dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa. Berdasarkan jenis frasa pengisi predikatnya, kalimat tunggal dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu kalimat nominal, kalimat adjektifal, kalimat verbal, dan kalimat numeral. Yang kedua, kalimat majemuk adalah kalimat yang merupakan gabungan dari dua atau lebih klausa tunggal. Kalimat majemuk terbagi menjadi beberapa golongan, yaitu kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Jenis kalimat menurut kelengkapan unsurnya. Kalimat menurut kelengkapan unsurnya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kalimat lengkap atau mayor. Kalimat lengkap adalah kalimat yang memiliki unsur subjek dan predikat. Yang kedua, kalimat tidak lengkap atau minor. Kalimat tidak lengkap adalah kalimat yang tidak memiliki salah satu unsur subjek atau predikatnya. Kalimat ini sering dipakai pada slogan, ucapan atau sapaan, dan bahasa lisan. Jenis kalimat menurut susunan subjek predikatnya. Kalimat menurut susunan subjek dan predikatnya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kalimat versi. Kalimat versi adalah kalimat yang subjek mendahului predikat. Yang kedua, kalimat inverse. Kalimat inverse adalah kalimat yang predikatnya mendahului subjek. Urutan ini digunakan untuk penegasan makna. 2. Unsur suprasegmental. Unsur suprasegmental adalah unsur yang mempengaruhi kalimat dalam pengucapannya. 1. Jeda adalah penghentian sementara dalam pengucapan. 2. Intonasi adalah laku kalimat. Seperti halnya jeda, salah melakukan kalimat, pesan yang tersampaikan pun akan berbeda. Unsur-unsur pembentuk kalimat. 1. Unsur segmental. Unsur segmental adalah unsur-unsur yang membentuk sebuah sistem kalimat. A. Kata, frasa, dan klausa adalah unsur utama pembentuk kalimat. B. Susunan kata yang sistematis adalah kata-kata yang disusun membentuk satu kalimat sehingga pesan tersampaikan dengan jelas dan benar. C. Kata tugas adalah semua kata yang membentuk suatu kalimat namun tidak memiliki makna leksikal seperti preposisi dan konjungsi. D. Bentuk kata adalah bentuk kata juga berpengaruh pada kalimat agar menjadi baik dan teratur. Jenis kalimat menurut fungsi isinya. 1. Kalimat berita, deklaratif adalah sebuah kalimat yang digunakan untuk memberikan pernyataan atau memberitakan suatu peristiwa yang terjadi kepada lawan bicara atau orang lain. Contohnya, menurut ilmu sosial konflik dapat terjadi karena penemuan-penemuan baru. 2. Kalimat tanya, interrogatif merupakan sebuah gagasan utama yang berbentuk pertanyaan dengan tujuan untuk memperoleh respon atau jawaban. A. Contoh kata tanya apa? Apa yang dibawa petani itu? B. Contoh kata tanya siapa? Siapa yang menulis surat ini? C. Contoh kata tanya mengapa?
Mengapa anak-anak itu dipulangkan? 3. Kalimat perintah imperatif. Kalimat yang mengandung perintah atau larangan. A. Kalimat suruh yang sebenarnya ditandai oleh pora intonasi suruh, hanya partikel lah yang dapat ditambahkan pada kata verbal itu guna menghaluskan perintah. B. Kalimat persilahkan yang ditandai oleh pola intonasi suruh dan penambahan kata silakan atau persilahkan yang diletakkan di awal kalimat. C. Kalimat ajakan yang mengharapkan tanggapan yang berupa tindakan, hanya perbedaannya tindakan itu bukan hanya dilakukan oleh orang yang diajak berbicara, melainkan juga oleh orang yang berbicara atau penuturnya. Contohnya, ayo kita bermain sepak bola. D. Kalimat larangan. Selain ditandai oleh pola intonasi suruh, kalimat ini ditandai dengan kata dengan atau dilarang di awal kalimat. Partikel lah dapat ditambahkan pada kata tersebut untuk memperhalus larangan. Contohnya, janganlah suka menyakiti hati orang. 4. Kalimat seruan ekslamatif. Seruan digunakan untuk menyatakan emosi atau perasaan batin yang biasanya terjadi secara tiba-tiba. Misalnya, rasa terkejut, marah, kagum, gemas, kecewa, sedih, cemas, takut, tidak suka, benci, iba, dan sebagainya. Contohnya, betapa kecewanya aku. Karakteristik dan prinsip kalimat efektif. 1. Kehematan kata adalah tidak menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak perlu digunakan. 2. Kecermatan adalah cermat dan tepat dalam memilih kata sehingga tidak menimbulkan kerancuan dan makna ganda. 3. Kesepadanan struktur adalah keseimbangan antara gagasan atau pemikiran dengan struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat. 4. Kelogisan adalah ide kalimat dalam kalimat efektif dapat diterima atau dimengerti oleh akal dan sesuai dengan kaidah EYD. 5. Keparalelan bentuk adalah jika kata pertama berbentuk verba, maka kata selanjutnya berbentuk verba. 6. Ketegasan adalah penegasan kepada ide pokoknya sehingga ide pokoknya menonjol di dalam kalimat tersebut. 7. Kepaduan adalah kepaduan pernyataan sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Selanjutnya, syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, sesuai ejaan yang disempurnakan, yakni harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, alias dalam kalimat tersebut harus memenuhi EYD yang tepat. 2. Mempunyai subjek dan predikat adalah kalimat yang terdiri atas subjek, predikat, dan objek atau keterangan. Ketiga, tidak bertele-tele adalah tidak boleh menjelaskan secara bertele-tele dan membuang banyak kata. Karena jika kalimat tersebut terlalu boros kata, maka tidak termasuk ke dalam kalimat efektif. 4. Tidak multitafsir adalah pembaca dapat mengartikan kalimat yang disampaikan dengan baik, sehingga tidak ambigu atau kesulitan mengartikan maksud dari sebuah kalimat. Kesimpulannya adalah kalimat merupakan satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri dan berdasarkan pola yang mempunyai pikiran makna yang lengkap. Kalimat yang jumlahnya banyak pada hakikatnya disusun dengan pola tertentu yang jumlahnya sedikit. Dalam pola kalimat dasar, kita dapat menjumpai subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan yang merupakan unsur pembangun sebuah kalimat. Unsur-unsur kalimat ini memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing di dalam sebuah kalimat. Kalimat minimal harus memiliki unsur subjek dan predikat. Kalimat yang jumlahnya banyak biasanya disusun dengan pola yang mempunyai makna. Pola-pola tersebut disusun berdasarkan unsur-unsur pembangun kalimat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.